Selamat pagi semuanya. Tuhan ada di tengah-tengah kita, biarkan Dia menjamah kita saat ini. Nah, saya mau melanjutkan apa yang telah disampaikan pada minggu yang lalu. Nah, kita tahu bahwa Abraham dengan imannya, dari dia yang tidak tahu apa-apa, ya dia tidak tahu harus melangkah kemana, tapi Tuhan ya telah membangkitkan Abraham menjadi pahlawan iman dan telah menyediakan satu tempat kepada Abraham untuk Abraham bisa mewarisi. Ya, pertama Abraham mewarisi, kemudian Abraham mewariskannya kepada keturunannya. Nah, saat ini kita tahu kalau kita melihat kehidupan Abraham, Abraham disebut bapa orang beriman, bapa orang percaya. Artinya sebagai orang beriman, kita harus melihat Abraham. Abraham adalah titik di mana kita bisa belajar dari situ. Bagaimana caranya beriman. Dalam Ibrani 11 ayat 11 dikatakan karena iman, ia juga dan Sarah. Ia di situ adalah Abraham. Ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari ayat ini. Yang pertama, karena iman, ia juga dan Sarah. Jadi artinya mereka berdua memiliki iman yang sama. Itu sebabnya kenapa kalau kita mencari pasangan harus yang seiman dan seimbang. Karena ketika Abraham dan Sarah memiliki iman yang sama, hal yang ilahi terjadi. Secara alami, secara ilmiah, mereka berdua tidak mungkin memiliki keturunan. Tetapi firman Tuhan sudah datang kepada mereka. Ketika firman Tuhan datang kepada mereka dan diresponi dengan iman, maka firman itu pasti terjadi, pasti digenapi. Jadi yang pertama kita melihat, iman Abraham dan iman Sarah sama. Mungkin saudara berpikir, ya kalau kita sudah ke gereja, kita artinya punya iman. Iya benar kita punya iman, tapi apakah imannya sama? Nah, pada saat zaman Abraham ini, mereka memiliki iman yang sama tentang keturunan. Jadi artinya Abraham punya iman bahwa Tuhan akan memberikannya keturunan. Dan Sarah pun punya iman bahwa Tuhan akan memberikannya keturunan. Artinya mereka punya iman yang sama. Ketika ada dua orang yang memiliki kesepakatan, maka Tuhan hadir di situ. Tetapi kesepakatan itu harus ada di dalam nama Yesus. Jadi kalau ada orang ya bersatu dan sepakat meminta kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus artinya kita meminta sesuai dengan firman. Bukan karena keinginan kita tetapi sesuai dengan firman. Sama seperti Abraham dan Sarah. Mereka sudah menerima firman bahwa mereka akan memiliki keturunan. Dan ini yang mereka minta. Firman Tuhan yang mereka minta. Mereka beriman bahwa mereka memiliki keturunan. Tapi faktanya mereka sudah tua. Yang satu mati pucuk, yang satu mati haid. Berarti sudah tidak bisa. Lalu ditambah lagi Sarah itu mandul. Artinya tidak bisa memiliki keturunan. Tetapi sekali lagi, walaupun secara alami, secara ilmiah, tidak mungkin mereka punya keturunan. Tetapi secara ilahi, mereka bisa memiliki keturunan. Karena pada akhirnya, apa yang mereka inginkan, karena itu sesuai dengan firman. Yesus ada, Kristus ada di antara mereka. Dan apa yang mereka inginkan terjadi. Ishak dilahirkan. Haleluya. Apa yang mustahil bagi engkau? Ketika engkau bawa ke hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Abraham umurnya 100, Sarah umurnya 90. Ya,
Walaupun pertama-tama Sarah ketawa. Masa iya ya orang udah umur 90 sudah nenek-nenek masih bisa melahirkan. Lagian apakah Abraham punya kekuatan untuk membuahi? Enggak mungkin. Seandainya Sarah tidak mandul pun itu sudah tidak mungkin. Secara ilmu kedokteran itu sudah tidak mungkin. Tetapi sekali lagi, pencipta kita tahu keberadaan kita, tahu semua yang ada di dalam kita, tahu organ-organ tubuh kita. Tuhan tahu yang mana yang harus diperbaiki. Jadi tanpa diketahui oleh Abraham dan Sarah, di dalam tubuh mereka terjadi sesuatu yang luar biasa. Abraham menjadi kuat lagi. Sarah tiba-tiba menjadi kuat juga. Dan Ishak lahir. Haleluya. Ketika mereka berdua punya iman yang sama, maka sesuatu yang besar terjadi. Kalau saudara punya iman yang sama, minimal 2 orang, sesuatu yang besar bisa terjadi. Kalau saudara punya iman yang sama seperti saya, artinya minimal 2 orang. Berarti seharusnya firman yang kita terima, yang kita pertapakan, yang kita perkatakan, dan kita imani dan amini, maka itu yang akan terjadi. Haleluya. Karena sifat firman adalah pasti. Firman harus digenapi. Karena kalau kita baca dalam kitab Kejadian, saya mau saudara lihat lagi di kitab Kejadian. Ya, pasal 1. Mulai ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kalau saudara perhatikan dalam ayat ketiga di dalam terjemahan King James Version, jadi kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu ada waktu masa lampau, masa kini, dan yang sedang berlangsung. Kita tahu ya. Nah di situ dikatakan, and God said, let there be light. Ini bukan kalimat langsung. Ya. Allah berfirman, biarlah menjadi terang. Dan lalu dikatakan, and there was light. Dan terang itu jadi. Terang itu jadinya bukan dalam keadaan yang sekarang, tetapi masa lampau. Karena pakai was. Sedangkan ketika dikatakan, let there be light. Ya, jadi ketika kita memperkatakan firman, apapun firman yang datang kepada kita, ketika kita perkatakan kembali, sesungguhnya penggenapan firman itu sudah disediakan oleh Tuhan. Itu sudah ada. Jadi ketika itu diperkatakan dengan kekuatan roh, karena roh Allah sedang melayang-layang. Ketika roh Allah melihat ada firman yang dilepaskan dengan kekuatan roh, maka Roh Kudus bisa menangkap itu dan membuatnya menjadi kenyataan. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Itulah yang bisa terjadi dalam hidup kita. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Kenapa? Mereka selalu mempercakapkan. Sarah memanggil Abraham. Abraham artinya bapak bangsa-bangsa. Kalau bapak bangsa-bangsa artinya Abraham akan memiliki keturunan. Dan Abraham memanggil istrinya Sarah. Bukan Sarai, tetapi Sarah. Sarah artinya ibu bangsa-bangsa. Kalau ibu bangsa-bangsa artinya memiliki keturunan. Karena bangsa-bangsa akan terlahir dari Sarah. Nah, ketika ini dipercakapkan terus, roh Allah yang melayang-layang itu mulai menangkap. Ada firman. Jadilah keturunan Abraham dan Sarah.
Ishak dilahirkan. Tanpa perlu periksa ke dokter. Ishak dilahirkan. Ini yang luar biasa. Jadi kita harus memahami benar-benar bahwa firman yang ada di dalam kita, yang kita terima itu sangat berkuasa. Memiliki kuasa. Ketika kita memiliki pikiran yang mengetahui bahwa firman itu berkuasa, maka ketika kita percakapkan, ketika kita berkata-kata, maka kita berkata-kata dengan penuh keyakinan. Pada saat kita berkata-kata dengan penuh keyakinan, maka Roh Allah yang melayang-layang itu bisa menangkap firman ini untuk menjadikannya kenyataan. Sehingga harapan kita tidak pernah tetap menjadi harapan, tapi berubah menjadi kenyataan. Dia Allah kita yang luar biasa. Makanya saya percaya ketika saudara menerima firman dari tempat ini, dan saudara percaya penuh dan memperkatakannya, satu saat engkau akan melihat bahwa firman akan digenapi. Haleluya. Tangkap di dalam rohmu. Firman apa yang paling berbicara di dalam hidupmu. Yang paling berbicara di dalam hatimu. Dan mulai percakapkan. Itu sebabnya saudara perlu mencatat. Dan ketika ada statement-statement yang membuat saudara sepertinya klik, saudara catat. Untuk apa? Untuk nanti ketika engkau ada di rumah, engkau berdoa, engkau perkatakan. Karena itu firman yang disediakan Tuhan untuk engkau. Lalu, apa iman yang bagaimana yang Abraham dan Sarah miliki? Jadi yang pertama kita tahu bahwa mereka punya iman yang sama tentang keturunan. Bahwa mereka akan memiliki keturunan. Lalu dikatakan selanjutnya karena karena Abraham menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Nah di dalam terjemahan sederhana Indonesia itu dikatakan hal ini terjadi karena Abraham percaya penuh bahwa Allah setia dan akan menepati janjinya. Jadi kata setia di situ, kepercayaan Abraham bahwa Allah itu adalah Allah yang setia adalah Abraham itu percaya penuh bahwa Allah itu setia. Saudara, kalau setia artinya apa yang kita inginkan yang sesuai dengan firman itu akan diluluskan. Suami istri, kalau suami yang setia, setiap kali istri mau sesuatu, suami yang setia pasti mau memenuhinya. Saudara tahu, setia itu bukan hanya ketika pasangan lagi kemana-mana kita temanin saja. Bukan itu saja. Setia itu lebih dari itu. Ketika pasangannya mau sesuatu, pasti pasangannya lagi itu mau memenuhinya. Sepertinya tidak mungkin, tapi mau dicari cara supaya bisa dipenuhi. Jadi artinya setia seperti itu. Makanya Abraham percaya bahwa Allah itu setia. Dan karena setia pasti dilanjutkan dengan menepati janji. Tidak ada orang yang namanya setia melanggar janjinya. Oh dia ini orangnya setia, cuma sayang sih dia ini suka tidak menepati janji. Itu bukan setia. Semua orang yang setia menepati janjinya. Amin. Haleluya. Jadi saudara tahu artinya setia. Nah Abraham dan Sarah punya iman yang sama. Memiliki pengenalan akan Tuhan yang sama. Bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Ketika ada dua orang memiliki pengenalan akan Tuhan yang sama. Maka saat mereka berdoa, iman mereka sama. Kepercayaan mereka sama. Pengenalan mereka sama. Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Maka pastilah firman akan menjadi kenyataan. Firman digenapi. Karena itu dasarnya firman. Ya. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku. Dan sepakat.
memintanya di dalam namaku, maka Bapakku yang di sorga akan melakukannya. Haleluya. Jadi kalau kita berkumpul bersama, ya 2 atau 3 orang saja. Jadi ini bukan masalah kekuatan mayoritas, bukan. Tetapi ini kekuatan persekutuan, kekuatan institusi, kekuatan kesatuan lah gitu ya. Pokoknya ini kekuatan dari kesatuan. Makanya minimal 2. Jadi kalau ada kesatuan, seberapapun jumlahnya, berapa banyak pun orangnya, kalau ada kesatuan di situ dan ada kesepakatan, maka Tuhan akan bekerja di dalamnya. Kalau Tuhan bekerja, artinya firman akan menjadi kenyataan. Amin. Ya, jadi saudara harus punya pengenalan akan Tuhan yang sama juga. Nah, sekarang selanjutnya di dalam Ibrani 11 ayat 17 itu dikatakan begini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Jadi Abraham diuji. Ya, sebagai pahlawan iman kita akan diuji. Karena yang bisa menentukan kita beriman atau tidak beriman kan ujian, proses. Tahu dari mana seseorang bisa lulus? Karena sudah ujian. Dan lulus dari ujian. Bukan lolos, lulus. Karena kalau lolos seperti ada ujian, dia nggak ikut, itu lolos. Ya, aman. Tetapi nanti kan harus ikut ujian lagi. Sampai lulus. Jadi pastikan, kalau ada ujian kita lulus, bukannya lolos. Nah, Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak. Nah, kalau kita lihat dari ayat Ibrani 11 ayat 17 dan 18 tadi, sebenarnya Abraham itu punya alasan yang kuat untuk menolak perintah Tuhan. Ketika Tuhan katakan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Jelas loh dikatakan, ini ambil anak yang tunggal. Artinya anak satu-satunya. Ya. Ambil anakmu yang tunggal itu, bawa ke Gunung Moria untuk dipersembahkan. Abraham harusnya bisa menolak kan? Dia bisa berkata, kalau dari ayat 17, bisa berkata, ini kan janjimu Tuhan, aku telah menerima janjimu bahwa Ishak akan dilahirkan. Dan Ishak sudah dilahirkan. Lalu kenapa sekarang Ishak harus dipersembahkan? Siapa yang akan menggantikan Ishak? Karena otomatis Ishak sudah remaja, Abraham dan Sarah sudah bertambah umurnya. Ini udah makin gak mungkin aja. Masa iya Tuhan sudah berkata, Ishaklah yang menjadi anakmu. Engkau diberikan Ishak. Masa kan? Sudah diberikan, lalu Ishaknya sekarang diambil. Dipersembahkan lagi kepada Tuhan. Abraham punya alasan yang kuat untuk menolak. Tetapi kita lihat, Abraham tidak melakukan itu. Apa yang dilakukan? Dia bawa anaknya. Dia sediakan keledai untuk bawa anaknya. Dia taruh kayu bakar. Dia taruh pisau. Dan Ishak melihat itu. Itu sebabnya. Ishak tahu. Bapaknya Abraham akan mempersembahkan. Hanya dia tidak tahu siapa yang menjadi korbannya. Atau apa yang menjadi korban bakarannya. Apa yang menjadi korban persembahannya. Karena tidak ada kambing domba yang dibawa. Tidak ada lembu sapi yang dibawa. Bahkan burung pun tidak ada. Karena kadang ya kalau di perjanjian lama kan kalau tidak ada kambing domba burung boleh. Tapi ini tidak ada binatang. Satu-satunya binatang adalah keledai. Dan itu bukan untuk dipersembahkan. Itu bukan binatang yang kategorinya untuk dipersembahkan. Bukan. Jadi ini sudah pergi tapi tidak tahu. Dan Ishak tidak bertanya lagi.
Dia ikut jalan. Apa yang Abraham katakan? Ya, kita pergi dulu lah di sana. Ya. Nanti kita lihat Tuhan yang memberikan. Ya, Tuhan yang memberikan. Iya, mereka sama-sama pergi. Lalu sampai di sana, Ishak benar-benar dikorbankan. Bukankah Abraham seharusnya bisa menolak? Yang kedua, Abraham bisa menolak juga. Karena dikatakan, Tuhan, bukankah firman-Mu berkata, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanku. Abraham bisa berkata seperti itu. Yang disebut keturunan Abraham adalah yang dari sisi Ishak. Karena ada anak yang lain juga kan. Tapi yang dari Ishak disebut keturunan Abraham. Kalau Ishaknya tidak ada, keturunan yang mana? Karena Ishak belum kawin. Ishak masih remaja. Abraham punya alasan yang kuat untuk menolak perintah Tuhan. Tetapi sekali lagi, Abraham taat. Abraham tidak membuat alasan yang masuk akal itu. Dia katakan kepada Tuhan. Tapi dia taat. Dia melakukannya. Dia bawa Ishak. Ya, dia bawa semua perlengkapan untuk mengorbankan anaknya ini. Dia bawa. Jadi inilah pahlawan iman. Saudara, jadilah pahlawan iman. Ketika engkau diuji, pastikan engkau lulus ujian. Abraham, dia lulus dari ujian. Dia mempersembahkan Ishak. Lalu, yang jadi masalah, kenapa Abraham bisa berani membawa Ishak untuk dipersembahkan? Di dalam ayat yang ke-19, ini alasan Abraham. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi bagi Abraham, Ishak tidak akan mati. Makanya dikatakan seakan-akan dia sudah menerimanya kembali. Ishak akan dipersembahkan tapi dia akan menerimanya kembali. Jadi artinya Abraham tetap percaya bahwa keturunan Abraham, yang disebut keturunan Abraham adalah dari Ishak. Bukan dari orang yang lain. Pikiran Abraham, Allah sanggup membangkitkan sekalipun itu dari antara orang mati. Saudara, mungkin kalau sekarang kita percaya Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Itu nggak begitu heran. Kenapa? Karena kita tahu memang Yesus sudah bangkit. Ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan dari kesaksian orang-orang kita juga bisa mendengar bahwa ada orang yang mati dibangkitkan. Tetapi kita harus tahu, zaman Abraham mau mempersembahkan Ishak, belum ada peristiwa orang mati dibangkitkan. Coba saudara baca Alkitab saudara. Belum ada orang mati dibangkitkan. Belum ada tulang Elisa. Karena tulang Elisa ketika dilempar ke mayat, mayatnya bangkit. Belum ada. Jadi di zaman Abraham belum terdengar. Belum terdengar Allah membangkitkan orang mati. Tetapi kepercayaan Abraham. Itu sebabnya dikatakan Abraham itu percaya dengan iman. Karena itu sesuatu yang belum pernah terjadi, tapi dia percaya itu pasti terjadi. Karena Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Saudara yang pernah sakit disembuhkan, saudara mungkin punya iman. Ketika menghadapi orang sakit, bahwa orang sakit itu akan disembuhkan. Karena engkau pernah mengalami. Saudara yang pernah kekurangan dan Tuhan memberkati. Ketika saudara berdoa untuk orang-orang yang kekurangan, saudara punya iman. Karena saudara mengalami. Tetapi Abraham belum mengalami bahwa ada orang mati dibangkitkan. Belum pernah mengalami. Tetapi Abraham tetap punya iman itu. Oh haleluya. Abraham punya iman itu. Imannya dari mana? Dari Tuhan.
Kalau kita punya iman yang berasal dari Tuhan, untuk sesuatu yang belum kita alami, untuk sesuatu yang belum pernah kita dengar, kita pun punya iman bahwa Allah sanggup melakukan semuanya itu. Sekalipun aku belum pernah mengalami, sekalipun aku belum pernah mendengar, sekalipun aku belum pernah melihat, tapi aku percaya bahwa Allahku sanggup melakukan segala sesuatu yang paling mustahil sekalipun. Haleluya. Ini sebabnya Abraham disebut bapa orang beriman. Nuh tidak disuruh mempersembahkan anak-anaknya. Ya. Nuh tidak disebut percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Tidak ditulis, tetapi Abraham ditulis. Dia punya kepercayaan yang nantinya kepercayaannya itu menjadi kenyataan. Bahwa Allah benar-benar, Tuhan benar-benar membangkitkan orang mati. Oh haleluya. Ini kepercayaan yang luar biasa saudara. Abraham itu punya pengetahuan akan masa depan. Kita harus punya itu. Ini yang disebut knowing. Kita mesti punya pengetahuan akan masa yang akan datang. Bukan masa sekarang atau masa lampau. Ketika kita memiliki itu, maka kekuatan kita menjadi tidak terbatas. Abraham punya kepercayaan seperti itu. Sehingga dia bisa mempersembahkan Ishak dengan sepenuh hati. Dia mempersembahkan Ishak benar-benar. Tangannya sudah memegang pisau. Dan siap membunuh Ishak. Ya, dikuliti untuk dipersembahkan. Tetapi Tuhan stop, ya. Tuhan katakan, hentikan. Kenapa? Karena aku sudah tahu apa yang engkau lakukan. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian 22, Kejadian 22 Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi saudara, apa yang dipikirkan oleh Abraham itu tidak terjadi. Ishak itu tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi Ishak tetap hidup. Karena ketika Abraham sudah mempersiapkan pisaunya. Lalu dia mau menusuk. Pasti yang ditusuk pertama jantungnya Ishak. Supaya langsung mati, asal nggak kesian, ya. Kalau nggak langsung mematikan, Ishaknya kesian. Dia sudah siap, tetapi ketika dia angkat, malaikat Tuhan, kalau saudara melihat, ya, malaikat Tuhan di situ pakai huruf besar, artinya itu adalah dari Tuhan sendiri. Bukan malaikat Gabriel, bukan, tapi malaikat yang adalah representasi dari Tuhan sendiri, ya. Jadi dikatakan Abraham jangan bunuh anak itu. Jadi Ishak tetap hidup. Walaupun tidak sesuai dengan pikiran Abraham, tetapi Ishak tetap hidup. Hasilnya sama, Ishak tetap hidup. Hanya kalau Abraham berpikir Ishak tetap akan dikorbankan, lalu setelah itu Ishaknya bangkit lagi. Tapi Ishak tetap hidup, ya. Nah, ini bukan berarti Tuhan bohong dong. Katanya mempersembahkan. Tapi kok sekarang nggak jadi? Lah saudara, kalau tiap kali diuji bilangnya Tuhan bohong, repot. Ketika saudara belajar dari saudara sekolah sampai saudara kuliah, semua guru, semua dosen bohong dong. Masa dia udah tahu masih nanya? Kasih pertanyaan kan, ketika ujian yang dikasih pertanyaan kan. Kan dia tahu jawabannya, kok masih tanya? Itu namanya ujian. Tuhan udah tahu hasilnya, tapi dia beri
Abraham prosesnya. Itu namanya ujian. Harusnya kalau guru tahu jawabannya. Waktu ujian, pertanyaan di atas. Di bawahnya jawaban dong. Saudara nggak perlu ujian kalau begitu. Karena yang namanya ujian, itu saudara dites. Nah Tuhan juga perlu tes saudara. Bukan supaya Tuhan tahu, supaya saudara tahu. Saudara imannya sampai di mana. Ya, Abraham tidak jadi membunuh Ishak karena Tuhan yang berkata. Nah, dari pihak Abraham, Abraham mengenal Tuhan sebagai Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Jadi pengenalan Abraham terhadap Tuhan bertambah lagi. Tadi dia mengenal Tuhan sebagai Allah yang setia. Lalu sekarang dia mengenal Tuhan sebagai Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Ya, pengenalannya mengalami pertambahan dan pertumbuhan. Tapi dari pihak Tuhan, Abraham dipandang sebagai orang yang takut akan Allah. Saudara, kalau kita takut akan Allah, artinya Allah yang akan menyertai kita. Karena Abraham takut akan Allah, maka Allah menyertai dia. Dan yang selanjutnya, Abraham itu dipandang oleh Tuhan sebagai orang, sebagai bapa yang tidak segan-segan memberikan milik kepunyaannya. Artinya apa? Abraham tidak menganggap Ishak itu sebagai milik kepunyaannya. Ketika Tuhan memintanya, dia memberikan. Ini bukan milik kepunyaan yang harus dipertahankan. Dia berikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan minta, apapun yang Tuhan minta, berikan saja. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidupmu. Ya, ketika Abraham memberikan Ishak, yang diberikan Abraham itu lebih daripada memberikan harta benda. Karena ini anak tunggal. Saudara tahu kalau anak tunggal ada masalah dalam kehidupan anak. Semua orang tua rela menjual apa saja. Rela menghabiskan hartanya supaya anak ini tetap hidup. Tapi sekarang Abraham rela memberikan Ishak anak tunggalnya. Artinya yang diberikan oleh Abraham melebihi harta benda. Kalau anak saja bisa dipersembahkan, apalagi harta. Itu sebabnya Abraham disebut bapa orang percaya, bapa orang beriman. Karena dia percaya apapun yang Tuhan katakan dia percaya. Disuruh pergi, dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan tempatnya. Ya. Lalu, saudara udah poin berapa? Saudara tulis sendiri lah ya. Ya. Poin selanjutnya. Abraham bertumbuh di dalam pengenalan yang baru lagi akan Allah. Ya. Ingat. Tadi Abraham mengenal Allah sebagai Allah yang setia, lalu kemudian Allah yang membangkitkan orang mati. Allah yang bisa membangkitkan orang yang mati. Nah, dalam Kejadian 22, kita kembali lagi Kejadian 22 ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi saudara, setelah Abraham ya dihentikan untuk mempersembahkan Ishak itu dihentikan oleh Tuhan, maka seketika itu juga firman Tuhan katakan ayat yang ke-13, Abraham menoleh. Ya, Abraham menoleh. Ini luar biasa. Ketika menoleh, di situ ada seekor domba jantan. Dan ini pasti domba jantan yang umurnya masih muda. Karena kalau sudah tua, tidak boleh dipersembahkan. Ini yang masih muda dan tidak bercacat celah. Karena tidak boleh bercacat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini domba jantan. Tanduknya tersangkut dalam belukar. Tuhan tahu bagaimana menyediakan. Yang tersangkut itu tanduknya.
Jadi badannya nggak kenapa-napa, kakinya nggak kenapa-napa. Itu domba tidak cacat celak. Hanya tanduknya tersangkut. Jadi tinggal dibuka belukarnya, diambil dombanya. Ingat itu di atas gunung. Tetapi kok bisa ada domba yang nyasar ke atas gunung? Satu lagi, cuma satu. Domba jantan. Masih muda. Tuhan menyediakannya. Itu sebabnya Abraham mengenal Allah. Ada pengenalan yang baru akan Allah. Yaitu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Ketika kita mengikuti, kita taat melakukan firman, maka Tuhan akan menyediakan semua yang kita perlukan. Abraham sudah menyiapkan kayu. Abraham sudah menyiapkan apinya. Abraham sudah menyiapkan pisaunya. Yang belum disiapkan oleh Abraham adalah korban persembahan. Karena Ishak yang harus menjadi korban persembahan. Tetapi apa yang tidak ada pada Abraham, itulah yang disediakan oleh Tuhan. Kalau kita taat, kita beriman kepada Tuhan, kita menjalani kehidupan iman kita di dalam Tuhan, maka segala sesuatu yang belum kita miliki, itulah yang Tuhan berikan sehingga kita sempurna, kita lengkap, kita memiliki yang lengkap. Ya, karena anak domba itu yang belum ada, domba itu yang disediakan. Tuhan tidak menyediakan kayu bakar karena Abraham sudah memilikinya. Tuhan tidak memberikan api karena Abraham sudah memilikinya. Tidak disediakan pisau juga karena Abraham sudah memilikinya. Tuhan akan melengkapi semua kekurangan kita. Ketika Tuhan yang melengkapi, artinya itu benar-benar sempurna. Haleluya. Lalu Kejadian 22 ayat yang ke-17. Mulai dari ayat 16 kita baca. Katanya, ini kata Tuhan. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saudara, ini adalah kolaborasi antara Bapa dan anak. Kita tidak bisa bilang ini karena ketaatan Abraham. Iya, itu benar. Tetapi kita harus tahu bahwa di situ ada ketaatan Ishak juga. Kalau Ishak berontak, bayangkan Abraham itu sudah tua. Artinya umurnya sudah 100 lebih. Ishak masih muda. Kalau Ishak berontak, apakah dia kuat? Dia pasti tenaganya lebih kuat dari Abraham. Lalu kalau dia lari, Abraham susah mengejarnya. Tetapi Ishak pun taat. Ketika pada akhirnya dia tahu, dia yang dikorbankan. Dia harus diikat, dia diam. Kalau dia berontak, dia lari-lari. Oh itu pasti lama itu di Gunung Moria. Mesti tangkap Ishak, lama saudara. Anak remaja kalau lagi lari, diuber oleh orang yang tua, susah ketangkapnya. Udah deket-deket pun susah ketangkapnya. Tetapi Ishak memberi diri. Kalau memang harus aku yang dikorbankan. Aku percaya kepada Bapakku. Aku percaya kepada Bapakku. Dia tidak pernah salah. Kalau memang ini firman Tuhan harus mempersembahkan aku. Aku rela dipersembahkan. Saudara, ketika Ishak diikat. Lalu ditaruh di atas mezbah. Apakah Ishak tidak tahu bahwa dia yang akan dikorbankan? Dia tahu. Dia tahu dia yang akan dikorbankan karena dia sudah diikat. Dan ketika Abraham sudah mengangkat pisaunya, memang tidak dijelaskan di ayat Alkitab ini apakah Ishak tutup mata atau tidak. Tetapi dia pasti bisa merasakan. Ketika Abraham sudah mengangkat pisau dan akan membunuh dia. Tapi kemudian tidak jadi. Karena ketaatan Abraham dan Ishak. Kolaborasi bapa dan anak. Maka firman Tuhan kepada Abraham mengalami perluasan.
ada pertambahan lagi, yaitu apa? Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ketika firman Tuhan ini sampai kepada Abraham, maka Ishak menjadi terlindungi. Karena dikatakan keturunanmu, jadi termasuk Ishak, akan menduduki kota-kota musuhnya. Itu sebabnya ketika Ishak berada di Gerar, dia tetap terlindungi. Karena ada firman Tuhan yang ditujukan kepada Abraham. Tetapi berlaku untuk anaknya. Ketika Tuhan berfirman kepada seorang bapa, maka anaknya akan memiliki warisan. Pada zaman Abraham lah, pahlawan iman bisa memberikan warisan kepada keturunannya. Abraham menjadi titik perubahan. Itu sebabnya kita disebut keturunan Abraham. Karena pada zaman Abraham lah terjadi perubahan yang luar biasa. Pada zaman Abraham lah dia bisa mewariskan kepada anaknya, yaitu Ishak. Semua firman Tuhan yang datang kepadanya dimiliki juga oleh Ishak. Firman Tuhannya datang kepada Abraham, tetapi Ishak yang melakukan dan menikmatinya. Gerar itu bukan tempatnya Abraham dan Ishak. Itu daerah Filistin. Ketika dia ada di situ, Ishak teringat bahwa Abraham pernah ke Mesir. Kan mereka satu kemah, mereka bisa cerita-cerita kan. Diceritain waktu kelaparan Abraham ke Mesir. Jadi Ishak mau mengikuti jejak Abraham, dia mau ke Mesir. Tetapi firman Tuhan datang kepada Ishak. Ketika Abrahamnya tidak ada, firman Tuhan datang kepada Ishak. Bukannya Tuhan jadi tidak berfirman. Tuhan berfirman kepada Ishak karena Ishak mewarisi semua yang ada pada Abraham. Firman Tuhan datang kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, tetap tinggal di situ. Dan Ishak taat. Ketika Ishak taat, di Gerar itu, walaupun musim kelaparan, semua kelaparan, tetapi Tuhan memelihara Ishak. Di kota-kota musuhnya, Ishak menduduki. Bukan Ishak yang menjadi budak, Ishak yang ada di atasnya. Sampai Abimelek harus datang kepada Ishak. Kenapa? Karena Ishak menjadi lebih berpengaruh, lebih kaya, dan lebih berkuasa. Bisa bayangkan saudara, kalau Tuhan membuat perlindungan dalam hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuat kita hidup di bawah. Kita akan hidup di atas. Ishak ada di atas. Jadi lihat, ketika terjadi ketaatan antara bapa dan anak, maka firman Tuhan mengalami perluasan. Dan warisan kepada Ishak itu jadi bertambah. Haleluya. Lalu kalau kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-20. Jadi lanjut dari Ibrani 11 ayat yang ke-20. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman. Ingat, Ishak ketika mendoakan Yakub dan Esau, matanya sudah tidak bisa melihat. Walaupun sepertinya ini karena tipuan. Tetapi kita harus tahu, di dalam kehidupan orang benar tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ishak jelas, dia berdoa untuk Yakub. Hal-hal yang bisa diwariskan kepada Yakub. Karena Yakub menjadi orang yang mewarisi apa yang ada pada Ishak. Bukan Esau, walaupun Esau anak sulung. Tapi karena Esau sudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Yakub yang menerima hak kesulungan itu. Ya, itu sebabnya Yakub didoakan, diberkati oleh Ishak. Ya, menjadi orang yang mewarisi, melanjutkan tongkat estafet dari pahlawan iman. Dari Abraham diberikan kepada Ishak, dari Ishak diberikan kepada Yakub. Ishak tahu siapa
tongkat estafet ini harus diberikan kepada siapa? Setiap pahlawan iman pasti tahu ini tongkat estafet harus diberikan kepada siapa. Yakub menerima tongkat estafet dari Ishak. Haleluya. Ya Allah kita yang luar biasa. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Jadi jelas dikatakan kepada Yakub dan Esau. Yakub yang terlebih dahulu. Kalau kita baca di kitab Kejadiannya, Kejadian pasal 27. Ya, Kejadian pasal 27. Ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia katanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Bukankah ini adalah firman kepada Abraham? Siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang memberkati Abraham diberkati oleh Tuhan. Nah ini diwariskan kembali. Abraham mewariskannya kepada Ishak. Ishak mewariskannya kepada Yakub. Ya, haleluya. Jadi mulai ada warisan sejak zaman Abraham. Bukan orang lain yang melanjutkannya, tetapi keturunannya. Dari Ishak lalu dilanjutkan oleh Yakub. Kita tahu Yakub mendapatkan hak kesulungan. Bukan hanya karena Esau menjualnya saja, tetapi karena Yakub sudah bergumul dengan Tuhan. Dan dia menang. Dia mau hidup di dalam Tuhan. Dia yang memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Dia yang mulai memberikan persembahan, korban persembahan kepada Tuhan. Ya, dia bergumul, dia sudah melihat malaikat turun naik dari sorga. Ya, dia melihat itu semua. Dia tahu inilah pintu gerbang sorga. Dia tahu dia adalah pintu gerbang sorga. Orang-orang benar adalah pintu gerbang sorga. Yakub menerima warisan. Kita harus tahu. Bukan hanya sampai pada Yakub warisan itu. Tetapi akan terus berlanjut. Minggu depan saya akan lanjutkan lagi. Dan saya percaya ketika waktunya tiba. Tongkat estafet itu ada di tangan kita. Tuhan akan menyertai kita. Dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Kalau Tuhan bisa menyertai Abraham, Tuhan juga akan menyertai kita. Tuhan menyertai Ishak. Sampai Ishak dikatakan, dia menabur, Ishak menabur. Dan dalam tahun yang sama, menghasilkan 100 kali lipat. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia menggali sumur yang pernah digali oleh Abraham. Dia tidak menggali sumurnya sendiri. Setelah dia menggali sumur yang pernah digali oleh Abraham. Ya, dia gali sampai semua sumur yang pernah digali oleh Abraham sudah habis. Dia baru menggali sumurnya sendiri. Ishak anak yang taat. Ishak adalah orang yang beriman. Ishak adalah pahlawan iman. Dia menaburkan di musim kekeringan. Di mana-mana orang-orang menabur pada saat itu tidak bisa menuai. Tetapi Ishak melebihi orang yang menabur pada musim subur. Melebihi. Kenapa? Karena di dalam tahun yang sama Ishak menuai 100 kali lipat. Ini hal yang luar biasa. Bukan 100% tapi 100 kali lipat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Ishak menjadi kaya. Lama-kelamaan bertambah kaya.
Jadi lama-kelamaan bukannya berkurang. Artinya apa? Yang 100 kali lipat itu tidak berhenti sampai di situ saja. Bertambah lagi, bertambah lagi. Karena lama-lama bertambah kaya. Lalu terakhirnya sangat kaya. Melebihi kekayaan orang-orang Filistin. Oh, haleluya. Ketika Tuhan bekerja di dalam kita, maka di saat musim krisis pun, Tuhan bisa memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Hiduplah di dalam jalan Tuhan. Tetaplah berada di jalan Tuhan. Ketika kita tetap berada di jalan Tuhan, maka tongkat estafet itu tidak pernah akan berhenti. Itu akan dilanjutkan terus. Dan kita percaya ketika kita melangkah bersama-sama di dalam Tuhan, di musim krisis ekonomi pun, Tuhan bisa memberkati kita berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Segala hal yang belum engkau miliki, Tuhan yang menyediakannya. Terjadilah di dalam hidupmu. Terjadilah di dalam hidupmu dan terimalah. Oh, saya percaya di dalam nama Yesus. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, dan Allah yang berdaulat itu ada di dalam hidupmu. Menjaga, menyertai dan memelihara hidupmu. Pagar perlindungannya ada di dalam hidupmu. Ketika engkau hidup di dalamnya, engkau bergantung kepada Tuhan dan hidup hanya dari firman-Nya, maka Tuhan sendiri yang akan menjaga hidupmu, menyertai dan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau sendirian. Terjadilah di dalam hidupmu, biar berkat-berkat secara ilahi terjadi dalam hidupmu. Berkat-berkat yang baru, mujizat-mujizat yang baru terjadi di dalam hidupmu. Sehingga engkau menjadi orang percaya yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun dan apapun juga. Kepercayaanmu terus bertambah-tambah. Pengenalanmu akan Tuhan terus bertambah-tambah. Terus bertumbuh di dalam nama Yesus. Biar itu terjadi di dalam hidupmu. Dan engkau menerima semuanya yang Tuhan telah sediakan di dalam hidupmu. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman yang disediakan pada hari ini dan yang sudah dilepaskan dalam hidup kami. Kami percaya, sekalipun kami belum melihatnya, tapi kami percaya firman akan digenapi. Sekalipun kami belum mendengarnya, tapi kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami menjadi pahlawan iman-Mu. Bangkitkan kami untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya.